Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Halo bro, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya ya. Di sini saya akan share pengalaman untuk teman-teman semua pangkas rambut yang mulai dari jalanan, dari pasar, dari kaki lima, semuanya lah pangkas rambut. Jadi di channel ini saya tidak hanya untuk membagikan cara pangkas rambut, tapi juga membagikan atau share pengalaman saya, atau menuntun kalian yang nggak bisa sampai menjadi bisa, sampai berani membuka pangkas rambut. Karena pangkas rambut modalnya kecil. Kalau misalnya kamu ingin buka barber, kamu harus belajar lebih giat lagi, lebih pintar lagi, lebih mempunyai skill yang bagus lagi. Tapi kalau untuk menjadi seorang pangkas rambut seperti saya ini, saya rasa nggak perlu bisa dulu, tapi perlu untuk buka dulu. Nggak perlu bisa, tapi buka dulu. Jangan takut kamu nggak laku, tapi langsung buka saja. Takutlah kamu kalau nggak bisa buka. Nggak bisa buka itu kamu akan malah takut, kamu penakut. Tapi kalau kamu berani itu saya akui jempol. Dan alhamdulillah udah banyak yang dari Ngawi, yang dari Kudus, yang dari Cilacap itu awalnya nggak bisa mangkas, sampai dia bisa mangkas gitu, dan udah mulai buka di teras. Buka di teras itu hanyalah ini ya, sesuatu hal bunglon ya, yang berpindah warna, yang hijau menjadi putih kayak gitu loh, misalnya kayak gitu. Kalau untuk buka di teras itu saya ajarkan itu hanya untuk mengasah kita mampu atau tidak kita mangkas. Tapi setelah kalau kita sudah mampu, kita harus memberanikan diri mencari kontrakan, mencari tempat sewaan yang dekat-dekat pasar, yang dekat keramaian lah. Intinya untuk buka di teras itu intinya adalah untuk kita belajar, untuk kita kursus, tapi gratis gitu loh bro. Jadi nggak masalah kalau di mayoritas di dekat-dekat kamu itu bayarnya tuh 10.000 dan kamu 5.000 dulu kayak gitu. Toh kan pangkas rambut kamu kan masih jelek, kalau masih pemula ya, belum belajar lebih tinggi, jam terbangnya belum banyak, itu masih belum bisa rata ya, makanya masih jelek. Jadi wajar kalau kamu harganya 5.000, itu menurut saya wajar. Karena di 2013 saya buka di depan teras itu saya tarif 5.000, dan pada umumnya di sekitar dekat-dekat keramaian seperti kecamatan, pasar itu harganya 8.000. Saya ambil 5.000, dan sekarang saya ambil 6.000, dan untuk yang lain itu 10.000. Dan kalau saya di dekat pasar ini 8.000, yang jauh di sana dekat kota, ya kota lah pokoknya, kecamatan, itu 10.000. Begitu bro. Bukan saya maksud saya untuk membunuh harga, enggak, cuman saya ini sesuai konsumen saja. Karena konsumen di sini rata-rata itu orang tani, dan rata-rata itu uangnya sedikit ya. Kalau orang tani kan pangkas juga lama, 2 bulan sekali atau enggak 1 bulan sekali, itu udah paling cepat gitu bro. Teman-teman yang baru belajar, masih banyak yang bilang ya, saya baca di kolom komentar tuh masih belum berani, Mas Turis saya udah bisa motong tapi kok masih belum pede untuk buka. Ya gimana bagusnya? Usaha itu yang bagus itu usaha apa? Usaha yang dibuka, bukan usaha yang ditanya. Kalau kamu tanya-tanya terus ya nggak buka, itu namanya nggak bagus. Usaha yang bagus itu usaha yang dibuka, bukan usaha yang ditanya. Usaha yang ditanya itu usaha nggak bagus. Usaha apa ya besok? Usaha apa ya Mas Turis cocoknya buat saya? Kalau memang kamu suka di dalam hal pangkas rambut, ya silahkan buka pangkas rambut saja. Kalau misalnya suka di hal yang lain, misalnya bisa masak atau bikin pentol, ya buka saja warung makan, buka saja bakso gitu bro.
itu kalau menurut saya. Dan saya ini menjalani pangkas rambut bukan karena saya terpaksa, karena saya ini karena saya itu hobi mangkas. Saya itu senang mangkas, makanya ini hobi menjadi uang. Dan saya membuat video memotivasi orang, ini saya juga suka, apalagi bisa menyukseskan orang itu saya juga alhamdulillah banget. Di akhir-akhir video ini konten saya ini udah lumayan view-nya ya, jadi sudah mulai naik view saya akhir-akhir ini. Cuman yang paling banyak disenangi orang itu sekarang konten grebek, dan sedangkan konten grebek itu terbatas pada waktu. Kalau saya mencari grebek terus, saya mengorbankan waktu, sedangkan saya nggak dapat uang. Sedangkan saya dapat uangnya kan dari pangkas. Kalau saya grebek itu memakan waktu sekitar setengah hari atau enggak malah 1 hari gitu, dan tempatnya agak jauh. Saya grebek gitu, masih nunggu ini nunggu itu lama, dan saya rugi, saya nggak bisa mangkas gitu bro. Dan padahal 1 hari itu bisa mendapatkan 300.000 200.000, kan sayang gitu bro kalau saya tinggalkan. Makanya konten grebek ya beberapa kali saja, kalau memang saya lewat misalnya di kota ada pangkas rambut, minta izin di grebek, boleh ya saya buat konten grebek. Cuman di bulan ini view-nya yang paling banyak itu konten grebek paling disukai, karena bisa ini ya, mungkin memotivasi atau mengedukasi teman-teman yang masih pemula gitu, seperti Mas Eri itu yang di Jawa Tengah itu, di Blora ya kalau nggak salah. Itu ada saingannya itu 5 tempat pangkas rambut, dan jaraknya itu dekat-dekat, 100 meter 200 meter itu udah ada pangkas rambut. Dan ada yang harga 8.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, dan dia tanya ke saya, dan saya kasih share pengalaman saya bahwa dulu saya yang lain itu umumnya adalah 10.000, saya itu 5.000, dan saya suruh dia 5.000, sabar dulu sampai sekitar 1 tahun, nanti baru naik juga. Setelah 5.000 jangan harus 9.000 atau 10.000, jangan ya, naik ya 6.000 dulu lah, terus 7.000, terus 8.000 gitu, gak apa-apa. Kayak ini ya, kesempatan ini kan mau lebaran, mau puasa ini ya, nanti kalau trik saya setiap mau lebaran kurang 1 hari itu saya naikkan 10.000, rata kecil besar semuanya 10.000 untuk malam takbiran itu saya biasanya. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung tanya gimana. Dulu saya ini ya, saya share sedikit ya, agar teman-teman tahu bahwa saya itu nggak ini ya, nggak modal. Dulu saya kan bekerja di proyek siang jam 7 sampai jam 5 sore, terus jam 5 sore itu sampai jam 9 itu saya buka pangkas rambut di teras. Dan kok ada lagi, dan saya berniatan untuk mengumpulkan uang saya bekerja gaji di proyek itu. Gaji di proyek itu saya digaji 2,5 juta, antara sampai 3 juta, dan saya kumpulkan sampai 2 tahun itu saya ngumpul 50 juta. Dan saya buat, setelah itu ngumpul 50 juta, saya buatkan tempat pangkas rambut di depan teras. Sebelumnya di teras dulu, lalu setelah itu saya buka di depan teras. Saya bikinkan tempat yang biasa saya bikin tutorial itu loh, yang tembok yang bawah lantainya itu keramik, itu tempat di depan teras itu. Saya itu habis 27 juta, sekalian kursinya 4, kacanya juga 4, panjang ya, lebar juga ada, pokoknya lengkap lah, listrik, alat semuanya itu saya habis 27.000. Saya berpikir bahwa ke depan saya harus mengambil karyawan di situ. Ternyata di depan teras itu nggak bisa untuk cari uang banyak itu ya, di dekat pasar, di dekat jalan raya kalau bisa. Kalau di tempat buntu seperti sepi di depan teras saya ya, 1 malam 10-20 kepala itu udah paling banyak. Dan
nggak bisa diambilkan karyawan, harus saya sendiri gitu loh. Kecuali kalau di sini, di Gayam sini, di dekat pasar ini, walaupun kampung, desa, pelosok, tapi di sini dekat pasar, jadi tetap biar bagaimanapun ramai. Di sini pasarnya itu hanya buka Wage dan Pahing, jadi 5 hari itu dua hari bukanya. Jadi sekarang pasarnya buka, besok tutup, buka lagi, terus tutup, buka lagi, kayak gitu. 5 hari itu cuman diambil 2 ini buka pasarnya, yang 3 ini tutup gitu bro. Dan saya buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam, walaupun ini lagi musim corona ya. Semoga wabah corona ini segera terselesaikan ya. Setelah itu saya sekitar 27 juta, berarti 30 juta lah, saya masih sisa 20 juta. Saya bikinkan kios di sini, saya bikinkan kios pangkas rambut di Gayam ini. Itu saya habis 10 juta, 6 juta buat kontrakan, 4 juta buat beli mesin, kursi, nyicil dulunya 2, terus sampai 3, terus 4, terus pernah 5 di sini. Sekarang tinggal 3 di sini ya. Seperti itu. Jadi saya nggak hutang bank sama sekali. Saya anti ya, hutang bank itu anti. Saya bikin usaha dulu ramai, hutang bank dulu itu enggak. Saya tapi usaha dulu, buka seadanya, terus kalau ramai ya uang itu saya kumpulkan untuk beli peralatan ke depan gitu bro, untuk mensupport pekerjaan kita. Memang kita harus butuh modal ya, tapi modal saya itu dari proyek, bukan dari bank. Saya nggak suka, paling nggak suka itu berhutang. Semoga saya nggak akan punya hutang ya sampai kapanpun, karena saya dari kecil sudah nggak berani hutang gitu loh bro. Meskipun di warung-warung saya juga nggak berani hutang, dan sampai sekarang ini saya nggak mau punya hutang, pakai uang sendiri. Jadi saya lebih suka nabung daripada hutang. Tapi ada orang yang begini ya, nek gak hutang gak duwe, kalau nggak hutang nggak punya, itu ada. Jadi buka usaha, hutang dulu. Aku nggak suka kayak gitu. Saya kumpulkan uang dulu, buka usaha. Saya kumpulkan peralatan dulu, apa-apa ini itu, untuk membuka channel pangkas rambut dan mengedukasi, memberikan motivasi kepada banyak teman, banyak orang gitu bro. Jadi namanya saya juga manusia, saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata. Terkadang saya terbawa emosi, karena di sini saya itu berusaha untuk menyukseskan kalian, tapi ada beberapa hal yang hater atau pendukung itu sudah pasti ada lah. Saya tahu resikonya itu. Dan dulu saya juga subscriber, dulu saya juga penonton, sekarang menjadi seorang konten kreator. Dan semoga bermanfaat gitu bro, tujuan saya, dan menyukseskan kalian yang pemula. Kenapa saya berani membuka channel pangkas rambut? Saya padahal jelek, saya juga minim ilmu saya dangkal, nggak pernah ikut di barbershop, nggak pernah kursus. Saya hanya belajar otodidak, nggak ada gurunya lagi otodidak. Saya mau tanya ke siapa-siapa, nggak ada. Ini untung Anda menemukan channel ini. Anda bisa sharing ke saya, bisa minta WA saya, bisa DM Instagram saya, bisa komen, saya bales, tanya ini itu, belinya di mana, peralatan. Dulu saya nggak ada bro, nggak ada yang ngajari atau gimana. Saya cari-cari sendiri bro. Dan dulu saya juga nggak nonton YouTube, carinya di mana gitu, nggak bro. Jadi kesimpulannya adalah kita sukses itu ya karena nekat. Nekatnya gimana? Nekat bukan berarti saya untuk mengajarkan hutang, itu enggak. Makanya saya suruh buka di teras dulu tanpa modal. Dulu itu saya tanpa modal bro. Untuk mesin pangkas rambut saja itu dulu saya pinjem bro. Saya pinjem, terus habis itu kok udah punya rezeki terus beli sendiri, buka di teras itu
pakai kaca kecil kayak gitu bro. Terus sampai kursi saya ganjal dulu, karena kursi biasa adalah pasti kursi di rumah saya ganjal, terus akhirnya bikin kursi sendiri seperti itu. Udah mulai punya uang. Seperti halnya ini ya bro, saya channel menjadi seorang konten kreator ini, saya juga alat seadanya dulu. Saya pakai HP dulu, terus saya pinjem kamera dulu. Saya juga pernah ngerental, juga pernah pinjem ke ini keponakan saya buat tutorial. Ternyata view-nya agak lumayan, dan sekarang saya beli kamera sendiri. Alhamdulillah hasil ini ya, mangkas belikan kamera agar penonton tuh biar nggak kecewa tuh. Nggak ada ya konten kreator semakin banyak subscribernya itu nggak memperbaiki channelnya, pasti akan melakukan perbaikan ya bro ya. Seperti halnya pangkas rambut, semakin banyak pelanggan pasti akan melakukan perbaikan, seperti perbaikan mangkasnya, yang dulunya jelek diperbaiki lagi, yang dulunya nggak bisa bikin gradasi lebih bisa membuat gradasi lagi. Seperti halnya untuk ini ya, peralatan juga, misalnya beli lagi kayak gitu. Saya juga punya wall super taper, punya keme, itu beli lagi, karena itu adalah mensupport usaha kita gitu loh bro. Semakin banyak pelanggan itu kita semakin memperbaiki peralatan gitu bro. Dan nggak usah khawatir bro, setahu saya yang buka pangkas rambut nggak ada yang nggak sukses semuanya. Itu yang saya pelajari, karena pangkas rambut ini adalah modal satu kali untuk selamanya bro. Kita nggak perlu mau kulak lagi, nggak perlu, satu kali untuk selamanya. Makanya saya ajarkan untuk teman-teman untuk bisa pangkas rambut dengan otodidak itu nggak perlu kita bayar kelas atau kursus ya. Kursus itu mahal, bayar kelas itu mahal, 10 juta. Di Irwandi Zainuddin itu 10 juta kita belajar pangkas rambut. Dan teman-teman bisa belajar lewat YouTube itu alhamdulillah ya, bisa mengedukasi siapa saja yang ini bisa, yang mengalami seperti saya atau belajar hanya di YouTube. Nanti tulis di kolom komentar ya, susah payahnya menjadi seorang pangkas rambut gitu ya. Ya alhamdulillah saya bisa mengajari karyawan saya, dan karyawan saya 10 itu setahu saya itu buka pangkas rambut sendiri itu ramai semuanya, sukses semuanya, jadi semuanya. Nggak ada yang nggak jadi, yang buka terus akhirnya tutup itu nggak ada, malah lanjut terus. Karena pangkas rambut tuh numbuh terus, rambutnya numbuh, pasti dia pangkas lagi. Dan kadang juga ada sih ya pelanggan yang hilang, tapi ada lagi pelanggan yang datang gitu loh bro. Oke ya bro, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa memotivasi. Semoga kamu lebih semangat lagi. Dan siapa yang semangatnya terbangkit atau terbangun atas melihat video ini, barangkali kamu ya, tolong tulis di kolom komentar ya, yang termotivasi melihat video-video saya ini. Dan terima kasih sudah menonton, menunggu video dari saya. Besok bikin tutorial lagi ya, karena saya juga ingin menyukseskan kalian, nggak hanya ingin mengajarkan pangkas rambut. Saya ingin ini ya berbeda sajalah channel pangkas rambut. Jadi biar kalian tuh nggak takut untuk buka pangkas rambut, takut modalnya besar nggak bisa, itu nggak usah takut. Menurut saya nggak usah takut. Modal 1 juta kita sudah bisa buka pangkas rambut, sudah bisa belajar. Daripada kamu punya uang 5 juta buat bayar kursus, lebih baik punya uang 1 juta buat beli alat untuk mangkas tetangga, teman-teman, kerabat semuanya. Oke kan? Masuk akal kan?
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.